wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana al-iman wal islam wa khussana bi syari'ati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Ingkang kula mulyaken para alim, para ulama, para kiai, para asatidz wal asatidah, dan para sepuh sepuh ingkang dimuliakan Allah, ingkang kula hormati dumateng jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Huda Karangsembung, ugi ingkang kula hormati para bapak, ibu, para sedherek jamaah pengajian ba'da salat subuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sedherekipun kita milai, monggo kita meraosaken puja lan puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat lan ugi paring pinten-pinten nikmat, baik nikmat kesempatan, nikmat sehat, terlebih malih nikmat ingkang agung inggih menika nikmat iman lan nikmat Islam. Sholawat lan salam mugia senantiasa kita haturkan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sedaya sebagai umatipun ingkang tergolong kita sedaya menjadi umatipun badhe pikantuk syafaat ataupun pertolongan benjang wonten dinten kiamat. Amin. Allahumma amin. Dumateng para bapak, ibu, para sedherek jamaah pengajian ba'da salat subuh rahimakumullah. Wonten kesempatan enjang menika kita memasuki Ramadan ingkang kaping 18. Ini menika masuk dalam pertengahan 10 hari di bulan Ramadan. Di 10 hari pertengahan di bulan Ramadan, panjenengan iki sawet nyadong pengampunanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi 10 hari sebelumnya panjenengan menika mudah-mudahan mendapatkan rahmat belas kasihanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun doa di hari ke-18 di bulan Ramadan, doa ingkang dipun panjatkan inggih menika monggo kita sareng-sareng doa sareng
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabbihni fihi libarakati ashari wa nawwir fihi qalbi bidiyai anwari wa khudh bi kulli a'dha'i ila ittiba'i athari binurika ya munawwira qulubil arifin. Penyuwunanipun Ramadan ingkang kaping 12 nyuwun kalian Allah Subhanahu wa taala supados dingai ngerti, diberitahukan di bulan ini, berarti di bulan Ramadan, supados kita diberitahu segala keberkahan ingkang tersimpan di 2/3 malam. Wonten 2/3 malam, wonten 1/3 malam. Memang untuk doa yang dipanjatkan, yang mustajab, diantaranya malam-malam 2/3 atau 1/3 malam. Tapi memang akeh ya pada kelayan apa? Turu. Padahal Allah memberikan penawaran di malam-malam 1/3 malam atau 2/3 malam. Kemudian permintaan yang kedua, supaya diterangkan hatinya terang, bersih, berpikiran jernih di bulan Ramadan ini. Walaupun banyak yang dipikirkan, apalagi sudah mendekati pertengahan Ramadan, mendekati Lebaran. Tapi mudah-mudahan hati kita selalu dijernihkan, pemikiran kita di bulan Ramadan ini. Ingkang kaping 3, nyuwun dibimbing ingkang bimbing sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibimbing supados anggota tubuh kita di bulan ini, di bulan Ramadan, untuk mengikuti tanda-tanda keagungan Allah, kebesaran Allah. Karena kita selalu mengikuti tanda-tanda keagungan Allah, sehingga timbul rasa syukur atas nikmat ingkang sampun dipun terima. Nikmat ingkang sampun diterima, nikmat saking Allah niki boten enten batase dan tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lan boten yen boten saged diwilang-wilang nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala.
Niki penyuwunane di hari atau di Ramadan yang ke-18. Allah lah yang maha pemberi cahaya penerang hati kita. Mudah-mudahan doa kita yang kita panjatkan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih malih ingkang khusus di menika penyuwunan pengampunan di pertengahan 10 hari pertengahan bulan Ramadan. Monggo kita sedherengipun mulai istighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Ilahiyal karim ighfir dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Monggo sarengku Pak. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Ilahiyal karim ighfir dhunubana wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat. Dumateng para bapak, para ibu, para sedaya jamaah pengajian ba'da salat subuh ingkang dipun mulyakaken Allah. Kita menika hidup di dunia. Gambarannya apa? Hidup di dunia kangge napa, Pak? Tujuane kan dunia niki Allah dawuh wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ora pati-pati Gusti Allah menciptakan kita lan panisami baik jin manusia, berarti sing diciptakan jin priye ya. Kemudian manusia illa liya'budun kejaba dipun kengken ibadah. Ibadah menika dados kewajiban kita lan panjenengan sami. Sehingga tiap melaksanakan ibadah ini karena didasari keimanan. Atau puasa sing dihai sing diaweh iki boten langsung tiang beragama Islam ataupun sing dihai boten menyebutkan nama manusia, tapi yang disebutkan adalah tiang ingkang beriman. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kita melaksanakan puasa ikut diperintah
diperintah Allah berdasarkan karena keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Siang dihai sinten Pak Bapak Ibu? Sing dihai, sing di aweh adalah beriman. Hai manusia yang beriman. Hai manusia ingkang beriman. Temriko boten ya ayyuhan nas boten. Berarti secara umum manusia. Boten ya ayyuhal islamu. Tapi menggunakan kata ya ayyuhalladzina amanu. Berarti yang dihai sing diaweh wong iman, wong Islam yang beriman. Nggih. Tiang ingkang beriman menawi sing dipun sampaikan bagian materi tauhid. Iman itu artinya kepercayaan, keyakinan. Yakin bahwa ingkang dipun perintah ibadah puasa diperintah Allah niki hukume wajib. Menawi boten enten uzur syar'i kok orang puasa, alasan yang tidak memperbolehkan orang puasa, wani-wani orang puasa memang kadar imannya kurang ya. Sing arane iman memang bisa nambah, bisa berkurang. Yazid bisa tambah ataupun wayangkus, kadarnya beda-beda. Ketika di masjid kadar iman panjenengan itu nambah, tambah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah sehingga imannya bertambah. Bisa juga keluar dari tempat ibadah kurang mani. Mereka ada barometernya keimanan. Nah menawi tiyang ingkang beriman kados ingkang dipun dawaken Allah niki tiyang ingkang dipun perintah puasa. Tapi dengan satu syarat, sudah beragama Islam. Menawi tiyang iman niki tiangnya pasti beragama Islam. Nggih. Tapi wong Islam durung tentu beriman. Akeh ya. Wong Islam dari Islam tapi orang puasa. Berarti kadar imannya kurang. Tujuh punya orang dua iman, tapi kadarnya berkurang. Sehingga orang kuat godaan. Ya mudah-mudahan kita bisa menjalani rintangan di dalam bulan puasa. Memang ini kadang komentar dilematis pada baik menjalankan kewajiban ada. Nafkahi keluarga wajib, puasa wajib. Digawa puasa abot. Nggih. Nah niku ya tergantung makai kadar masing-masing kemampuannya, keimanannya. Nggih. Insyaallah dengan niat benar-benar ibadah didasari iman, walaupun yang bergawe bisa dikondisikan tetap berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita bisa sampai selesai, sampai akhir bulan Ramadan. Allahumma amin. Para bapak, para ibu ingkang
Allah. Wonten kesempatan enjang menika kita nerasaken pembahasan di menika al-misal rabi, permasalahan atau contoh masalah ingkang kaping kawan di menika at-tarawih, salat tarawih ingkang kita lampahi setiap dadu, bagian dari qiyamul lail, ya, mendirikan sholat, diantaranya niki sholat tarawih. Sholat tarawih dilaksanakan hanya di bulan Ramadan atau bulan puasa. Padahal ini merupakan kesempatan menjalankan sholat tarawih. Kesempatan kita taksi menangi bulan Ramadan. Ujang-ujang mau sholat tarawih ya loh. Mau sholat tarawih hanya di bulan Ramadan. Asal tahu bisa di bulan Ramadan. Sholat tarawih niki hukumnya sunnah, tapi sunnah ingkang sangat dianjurkan, namanya sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Cuma kalau menyampaikan supados dados perhatian, sing namanya sholat tarawih karena ini kesempatan dalam menjalankan sholat tarawih, diharapkan sholat tarawih yang benar-benar menjalankan, artinya walaupun dalam menjalankan sholat tarawih beda-beda, anak sholat tarawih cepat, anak sholat tarawih sedengan, anak sholat tarawih lambat. Panjenengan pilih sing putih, tengah-tengah, nggih. Pilih sing tengah-tengah. Cepetan wong dadi supir. Melas penumpangnya. Iya, melas penumpangnya. Apa maning penumpangnya akeh sing sepuh-sepuh. Iya. Penumpangnya kas wareg kas mangan buka puasa. Sing apik iki milih sing sedang-sedang Bu. Kapan dan supire Parker panjenengan karena istighfar kaget astagfirullahaladzim. Supir ugal-ugalan bisa masuk surga dari Gus Dur. Gue ternyata ngelingin penumpangnya akeh maca istighfar. Begitu diranya astagfirullahaladzim, jegluk astagfirullahaladzim. Ini melas dari imam, ya imam sholat ya. Melihat kondisi penumpang, jadi sing sedeng mawon sangger lambat ini suwe ya pangana kegiatan lain, apa tadarusan, apa nerusna panganan sing durung entek kau buka, kalau kan wis paro durung entek. Iya. Diharapkan sholat tarawih yang sedang, ya, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Yang lambat kan sangat tergantung kesepakatan dari penumpang. Tapi ya nyuwune sing sedeng mawon lah, oke. Syarat rukune dalam sholat terpenuhi. Adapun sholat tarawih di masail atau masalah contoh termasuk niki
ibadah sunnah ikan masalah khilaf, artinya ada perbedaan, tapi perbedaannya bukan kata boleh dan tidak. Artinya sepakat bahwa sholat taraweh niki sunnah untuk dilaksanakan, hanya perbedaannya dalam bilangan jumlah rakaat. Menurut Imam Asy-Syafi'i, wa hiya 'indana nahnu Syafi'iyah, bal wa fi madhhabi ahli sunnah wal jamaah. Menurut Imam Syafi'i, fi madhhabi ahli sunnah wal jamaah, bilangan sholat tarawih ishruna rakaatan. Pinten Bu Pak? 20 rakaat. Wa hiya sunnatu ainin muakkadatun lirrijali wan nisa'i. Nah, menurut Imam Syafi'i, bilangan tarawih, rakaat salat tarawih niki 20 rakaat. Hukume sunnah ainin. Ain kebalikannya kifayah ya. Ainin berarti pribadi-pribadi. Ana si goyonan apa setrawe ya, titik. Ya orang oleh ain pribadi-pribadi sih pada melaksanakan sholat tarawih. Muakkadatun kan den anjuraken. Muakkad iki sunah ingkang mendekati wajib. Mendekati wajib. Maka teng riwayate sampai Kanjeng Nabi mawon khawatir bukan sholat sunate diwajibna. Niki sholat sunnah ain disunahkan lirijali wan nisa'i, baik wong lanang maupun wong wadon. Niki sependapat indah Hanafiyah, sependapat 20 rakaat, wa Syafi'iyah, wa Hanabil, Hambali, Imam Hambali, wal Malikiyah, madhab Imam Maliki. Intinya 4 madhabul arba'ah niki sepakat bilangan napa rakaat salat tarawih. Wa tusanu fiha jama'atu ainan inda Syafi'iyah wal Hanabilah. Nah niki kaitan hukum niki wonten perbedaane sunah dalam hal sunah maksudnya. Kalau bilangan sepakat 4 mazhab, 20 rakaat. Menurut Imam Maliki, niki qalu jama'atu fiha mandhubatun. Salat tarawih niki secara berjamaah dan salat tarawih niki disunahkan. Niki menurut Imam Maliki. Dawe Imam Hanafi wa Hanafiyatu qalu al jama'atu fiha sunnatu kifayatin. Dan ini perbedaan di mazhab Imam Hanafi, kaitannya sholat tarawih ke jamaah, tapi hukum jamaah sunnah kifayah. Nah, bisa diwakilkan tapi ora oli kita mazhab Imam Syafi'i melu-melu mazhab Imam Hanafi. Arane mencampur adukan mazhab. Betul bangsal. Kita sebagai penganut mazhab Imam Syafi'i ya niko salat hukum salat sunat tarawih, salat ain pribadi-pribadi sunat
sunah kewajiban sunah pribadi ya. Hari kifayah iki Imam Hanafiya kepedak mana gue? Berarti dia apa? Al jamaah ya jamaah tapi sunah kifayah di ahlil hayyi mari wong sing urip ya yang wong urip sing ibadahnya wong urip. Falau qoma ba'dhum saqata. Ketika wis ana sebagian sing melaksanakan wis ana sing melakukan sholat raweh, kita contoh ning masjid di sana musola dia orang pada sholat raweh sakoto tolabu anil baqin dianggap kabeh gugur orang sholat raweh orang apa menurut Imam Hanafiyah tapi itu dudu madhab kita mungkin itu madhab Imam Syafi'i Imam Syafi'i ke sunah ain ya pribadi. Kemudian kaitannya pun bahwa taraweh niko Kanjeng Nabi melaksanakan. Waqad azbata suniyatahal a'immatu bi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaitan dengan dipun sunahkan bahwa Kanjeng Nabi melaksanakan sholat taraweh dipun riwayatkan Syekhani memiliki Imam Bukhari Muslim annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min jawfil lail. Kanjeng Nabi ketika di malam hari keluar min jawfil lail layali bin Ramadan dari malam bulan Ramadan. Wahia salasun mutafazziqatun. Nah ini Kanjeng Nabi tekanin pisah-pisah. Artinya orang berturut-turut. Dan pertama Lailatul Salis tanggal 23 wal khamis. Kemudian tanggal salaweh wasabi'i wa ashrin tanggal 17. Nabi memang sholat ning masjid kue khawatir bukan sahab umatnya pada melu-melu khawatir diwajibna khawatir umatnya keberatan Kanjeng Nabi sholat sholat Kanjeng Nabi fil masjid dan masjid wasolat nas kemudian sholat bersama jamaah maksud disolati fiha wa kana yusolli bihim tamana rakaatin. Memang Kanjeng Nabi sholat di masjid ke 8 rakaat. Tapi ana terusane bisa sampai natane dadi 20 bareng. Nggih. Ai bihal fa'i taslimatin ya. Ketika di masjid Kanjeng Nabi salate 8 rakaat patang salaman. Berarti sarakaat salam 8 rakaat. Wa yukammiluna lan nyempurnakan Kanjeng Nabi lan sahabate nyempurnakan ya. Bagiha dari sholat singkari fi buyutihim tapi lebih ya berarti kurang dari 20 kan 16 berarti kita 20 berarti 12 kali 12 rakaat Kanjeng Nabi nerusna ay hatta tatimma 20 rakaatan 5 yakti. Kemudian Kanjeng Nabi nyempurnakan nambah 12 rakaat maning gue ning umahe ya di umahe fakana yusma'u buktine bahwa Kanjeng Nabi gue terusna di krungu fakana yusma'u lagu dan krungu ya lagu maring nabi sahabat sing pada terus naka azirun
kaya gemuruh. Azirun gemuruh. Kayak panjenengan kok kena anak wong salat, tapi salatnya walaupun orang jelas ya. Terus itu kan kayak suara. Nah, suara kayak gue pada sahabatnya penasaran. Kanjeng Nabi ini sholat 8 rakaat di masjid, kemudian diteruskan ning daleme nggih. Kuwi dirongokna para sahabat kan mengambil riwayat nggih dasar dari Kanjeng Nabi. Ternyata anak suara gemuruh. Kuwi arane apa? Ini itu kan atau ya pengawasan aja apa lewat kupingnya dipasang sahabatnya. Oh ya, Kanjeng Nabi lagi anak suara. Berarti Kanjeng Nabi lagi terus naibah baca suara gemuruh. Ka'azizil nahli, kayak gemuruhnya suara tawon. Tawon sambil apa? Oh ini kan bung. Nah, itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi wa min hadza yatabayyanu. Ya. Niki merupakan keterangan, jadi keterangan bahwa Kanjeng Nabi niki melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat sing bolu ning masjid diterusna 12 rakaate ning daleme. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sana lahum at-tarawih. Kanjeng Nabi mensunahkan sholat tarawih kepada para sahabatnya, sholat tarawih, kemudian wa jama'ata dikongkon disunahna dikongkon jamaah fiha pada sholat tarawih. Walakinnahu tetapi ne Kanjeng Nabi waktu sholat lam yusolli ora sholat bihim 20 rakaatan, artinya waktu di masjidnya orang sempurna sholat 20. Itu sing pakai tujuannya lanjutnya begini. Karena Kanjeng Nabi ora sholat 20 rakaat di masjid, sholat tarawih maksudnya hanya kita mau 10 rakaat. Walam yakhruju Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi wis metu, metu nek walam yakhruju metu nek Kanjeng Nabi niki khawatir ilaihim, metu nek Kanjeng Nabi menjalankan sholat apa tarawih khosyata karena Kanjeng Nabi wedi atufrodo alaihim, khawatir sholat tarawih itu jadi wajib. Kanjeng Nabi mana karo umat ini kama suriha bihi fi ba'dir riwayat. Kemudian bisanya sih anak sing nglakoni sholat tarawih dulu ya. Menurut riwayat sinten niki simbolu Bapak Ibu niki si meriwayatkan Sayyidah Aisyah ziyadah min fakir warada Aisyah radhiyallahu anha warada Aisyah radhiyallahu anha annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi kharaja min jawfil lail. Sing arane riwayat kan cerita nggih. Sahabat Sayyidah Aisyah menceritakan simbolu. Kharaja min jawfil lail fi Ramadan, Kanjeng Nabi metu di malam bulan Ramadan
Wasalla fil masjid, kemudian sholat di masjid. Wasalla nas, sholat bersama manusia jamaah, disolati fa'asbahu. Nah kemudian esuke Kanjeng Nabi cerita fa'asbahu maka pada esuk-esuk dia tahaddatsuna nyritakaken ya. Manusia pada cerita bidzalika kelawan mengkono salat. Aku akan turunnas lan akeh-akeh manusia fi lailati tsaniyah. Nalika niki kan mau 3 malam ya, Kanjeng Nabi di masjid tapi orang berturut-turut. Tanggal pinten? Tanggal 23, tanggal lawe, tanggal 23. Nah pada malam pertama, malam kedua, nah malam yang ketiga fi lailatis tsaniyah, malam kedua, fasalla Kanjeng Nabi salat. Wasallau bi sholati. Falamma ka'anatil lailatu. Malam pertama esi berapa? Hitungane durung akeh sing jamaah apa iki? Tarawih. Malam kedua nambah maning. Nah simpan kemudian falamma ka'anatil lailatu tsalitsah, malam ketiga nih kasurun nas. Wong sing melu jamaah salat tarawih akeh. Iki Kanjeng Nabi mulai khawatir ya. Khawatir bukan diwajibna. Angger diwajibna kan berarti kudu ya. La buddha ora kudu ngerjakna. Hari sunnah kaya artinya kudu masalah aja boleh sunatian, mboten nang kadang ya mboten nang sama wong sunatian mboten. Sunahnya dilampahi tetap ya. Sehingga masjidnya hatta dokol masjidu, masjidnya penuh. Malam ketiga penuh ya. Ala ahlihi falam yakhruju ilaihim hatta kharaja li sholatil fajri. Sehingga penuh. Setelah Kanjeng Nabi metu kemudian menjelang sholat fajar, falamma sholat fajr kok aqbala alaihim. Niki terus hadisnya sami innahum la yukhaf. Ya. Kanjeng Nabi ini khawatir. Kekhawatiran Kanjeng Nabi itu masalah melune jamaah umat Kanjeng Nabi. Lam yukhafu ala sya'nikum lail. Bukan masalah melu ibadah tapi dikhawatirnya walakin khasyitu an tufradu alaikum. Dongeng Kanjeng Nabi seneng ya umatnya pada melu ibadah nggih. Kanjeng Nabi dudu khawatir masalah umatnya melu ibadah bareng di masjid. Tapi walakin khasyitu an tufradu alaikum bi sholatul lail. Si dikhawatirna salat napa? Sholat tarawih diwajibna. Jadi kekhawatirannya Kanjeng Nabi. Sangat diwajibna fata'jizu anha kepada pada apes badan apes apa ya? Ya gampangannya merasa berat, berat. Nah sampai tufi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi wafat. Sampai Kanjeng Nabi wafat. Itu sih disampaikan Sayyidah Aisyah. Patokannya Kanjeng Nabi melakoni sholat tarawih 8 rakaat. Tapi wal amru terus ala dzalika fi khilafati. Beda, ini merupakan khilafiyah seperti sahabat Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin. Ini berbeda pendapat dengan Sayyidah Aisyah. Intinya Khulafaur Rasyidin ini sepakat seperti sahabat Umar ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar ya.
Sehingga Kanjeng Nabi perintah niki langsung ke ziyadatun minal fakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikadu pada mantasiro kabeh biladaini mari wong loro min ba'di sawise ingsun sawise Kanjeng Nabi mari sapa Abi Bakrin wa Umar." Sing akhir diterasaken bahwa sahabat Umar dan Khulafaur Rasyidin niki sepakat bahwa sholat tarawih niku bilangane jumlahe 20 rakaat. Nggih. Intine niki kata ingkang kaitannya dengan dasar bahwa sholat tarawih niki jumlahnya apa pinten 20 rakaat dari beberapa pendapat. Intinya karena kita ingin kembali mengikuti Kanjeng Nabi komfort mengikuti para sahabat setelah segone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun niki di antarane ingkang dados khilafiyah ingkang sampun dipun sampaiaken waktunya habis. Iya, otomatis Bu. Iya. Sinyal berarti waktu ya jadwal pengajian pada sholat subuh ini yang terakhir maksudnya. Terakhir jadwal saya misalkan ada badalan itu kan lain. Dan ini kalau mau saken mau sing sampun dipun sampaikan di antarane membolehkan pahala sedekah. Pertama, ini kesimpulan memberikan pahala sedekah dan bacaan Al-Qur'an kepada mayit niki sampai pahalanya jauhnya sampai angsal pahala membaca Al-Qur'an, sedekah, amalan-amalan baik dihadiahkan kepada mayit. Persoalan tingkat kali kalau menggaris bawahi mawar walaupun itu beda tapi kita mengambil yang boleh karena berdasarkan hujah itu dalil ataupun pendapat yang memperbolehkan amalan kita ini berdasarkan perintah, berdasarkan dalil hujah atau dalil-dalil yang memperbolehkan. Nomor kali sholat ba'diyah Jumat, qobliyah maupun ba'diyah Jumat nikia angsal dilaksanakan. Nomor 3 talqin mayit. Ini kesimpulan nggih. Talqin mayit ketika sampun meninggal mayit yang meninggal tiang ingkang sampun meninggal niki dipun sunahkan menurut mazhab Imam Syafi'i niki disunahkan ditalqin walaupun wonten ingkang memakruhkan mazhab Imam Maliki makruh mazhab Imam Maliki tapi kita kan bermazhab Imam Syafi'i niki disunahkan untuk mentalqin. Tujuan talqin niki tunggal mengingatkan. Tapi kali memberitahu bahwa mangke wonten pertanyaan kubur. Walaupun mayit ingkang dipun emutaken, mayit ingkang dingerti kowe krungu tapi orang bisa jawab ketika panjenengan mengingatkan mayit yang sudah meninggal.
ataupun mengingatkan ataupun memberitahu seperti talqin. Hari talqin mayit sing tersusun lengkap pertanyaan-pertanyaan, tapi ketika kamu mengingatkan kaitannya dengan syahadat, penyaksian bahwa siapa Robnya, pangeran Allah Robbi, Nabi Yesinten, Nabi Muhammad, Al-Quran, ini dados imam, dados panutan, dan sebagainya. Agamanya nopo di Islam gitu, sebagai pengingat, untuk mengingatkan mayit. Kemudian persoalan ingkang kami sekawan sholat tarawih. Sholat tarawih kesimpulanipun niki para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad, para sahabat melalui sahabat tabi'in niki menyampaikan bahwa sholat sunnah niki hukumnya sunnah. Wonten perbedaan dalam sunnah ain, sholat sunnah ain, maupun ada yang menyampaikan sunnah kifayah. Tapi pada kita Imam Syafi'i, hukum dari sholat sunnah taraweh adalah sunnah ain, sunnah ain pribadi-pribadi, boten kifayah. Kifayah kan perwakilan agar suatu sebagian dari kaum sudah melaksanakan, yang lain gugur, namanya kifayah. Pada baik ngurusi wong mati, hukumnya fardu kifayah. Wis ana sing ngurusi, ana sing ngulesi, ana sing nyolati, kemudian ana sing memakamkan. Berarti sing ora melu nyolat, ora melu ngulesi, ora melu nyolati, ora melu kubur, kowe ora dosa karena wis ana sing ngurusi, kowe arane fardu kifayah. Kemudian persoalan kelima niki kaitannya intinya sing dipermasalahkan tadi menurut hujah Ahlussunnah wal Jamaah sing dilakoni kita sebagai warga Nahdliyin, warga NU niki sampun sesuai. Nggih, di antara nomor 5 niki simpulan mawon. Dimenika tentang bulan Ramadan dan bulan Syawal. Niki kaitan dengan penetapan namanya Rukyatul Hilal. Kowe tiap tahun pan puasa, kemudian masuk bulan Syawal, akhir Ramadan masuk bulan Syawal, wong pada golek hilal. Kudune anak sampeyan anaknya hilal, tetep ketemu. Kula wonten aya kanca anaknya arane hilal, bapakne arane Ramadan, anaknya arane hilal. Jadi begitu pan Ramadan golekne hilal dhisik sadurunge golek bapakne. Iya, hilal. Nah, bagi Ahlussunnah wal Jamaah ketika masuk bulan Ramadan niki wonten penetapan melalui melihat bulan Rukyatul Hilal. Rukyah ke artinya weruh nggih. Hilal ke artinya bulan, berarti weruh bulan. Walaupun ada yang menentukan langsung puasane dina 1 tanggal 2 berapa? April. Tapi bagi kita warga Nahdliyin berdasarkan Rukyatul Hilal aja bisa dikerso. Wong sing menjalankan peredaran bulan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ari ngitung kan pada bisa ngitung. Wong NU ya bisa ngitung, wong Muhammadiyah bisa ngitung. Cuma hati-hatine wong NU orang mau langsung puasanya ini dina piye tanggal piye ora. Kok berdasarkan Rukyatul Hilal. Kok badaya kok
rukyat hilal bulan. Kanjeng Nabi kan dawuh sumu lirukyat waftiru lirukyat. Ketika berpuasa ya rukyat. Waftiru kan berarti itu terakhir berpuasa. Buka tadi badal, ya. Terakhir sih pada terakhir yang ini bulan. Orang badannya dinam ya walaupun dua itu kan pada diperkirakan, tetap diperkirakan penentu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalankan bulan. Itu secara ujian sunnah jamaah, itu tetap penentuan baik awal Ramadan maupun Syawal berdasarkan rukyatul hilal. Kemudian permasalahan yang kami bilang oleh ziarah kubur, panjenengan jawab oleh mana ya? Karena biasa mangko di sini. Ziarah kubur ya, ziarah kubur ning ahli kubur wong tua sing sampun semare, keluarga kerabate, ziarah ning wali-wali oleh ilang, iki jawabannya amsal. Jadi akan diperdebatkan oleh mana baik jawabannya dari oleh kan. Kemudian permasalahan kapan itu panjenengan ngerti di dalam kubur terdapat kenikmatan dan siksa. Jawabnya benar. Di kuburannya ana nikmat kubur, ana siksa kubur. Tergantung amal kebaikan kita masing-masing. Ikan tapi dulu berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya berziarah ke makamnya. Niki asal berziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kita bertawasul lantaran ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawasul Madinah Nabi. Tawasul maring para sahabat, para tabi'in, ulama sholihin. Tawasul lantaran niki tawasul niku angsal. Sebab ya ana sing berpendapat menit tawasul langsung baik karo jadi baik langsung Gusti Allah. Iya, langsung karo kanjeng Nabi. Nah, kalau digambarkan dari dalam kehidupan ketika desa baik, urusan di desa ya anak RT negi, ya RT izin, kemudian perangkat desa, kemudian cari ke baru nih durai ya. Tapi ya anak tergantung kelasnya, anak sih langsung kita durai anak. Ya karena mis berat ya. Tapi secara prosedur pemerintahan ataupun melalui anak bagian-bagiannya. Bidang-bidangnya arah di bidang, ada bidang-bidangnya. Misalkan mengusulkan bidang PHBI, ini contoh PHBI. Ya, orang kudu langsung nih ketua JC bisa melalui PHBI, bidang PHBI kita koordinasi dengan bidang PHBI. Ya. Walaupun pakai ketua ataupun pemimpin, ini pakai sebagai pemutus, ya. Memutuskan kaitan dengan kebijakan. Jadi dari permasalahan ini intinya panjenengan dalam melaksanakan amaliyah ini sudah sesuai dan boleh dikerjakan karena sesuai dengan dasar atau hujah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sedangkan ini nukilan pendapat yang dikumpulkan karena
untuk menjawab bahasa duduk mendebat, untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang miring atau seakan-akan tidak melarang atau tidak memperbolehkan. Padahal amal yang kita laksanakan ini ada dasarnya, boleh untuk dikerjakan. Maka tadi kami sudah sampaikan, nyuwun agung pangapunten pilih penyampaian kula karena keterangan. Adapun kebenaran itu milik Allah, adapun keterangan dari Allah sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Mudah-mudahan bermanfaat jika kalau sampaikan baik pada diri kaula maupun kita lan sedaya, dan amal ibadah kita, amalia yang kita laksanakan, baik ibadah salat wajib, salat sunnah, dan ibadah-ibadah itu pun ibadah puasa dan sebagainya diputampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup kanthi doa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.